Wanita polisi itu, bernama Sari, mencoba mengabaikan kejadian aneh di pura. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, sejak malam itu, semuanya berubah. Setiap malam, ia mulai bermimpi tentang seorang pria misterius dengan mata merah menyala. Dalam mimpinya, pria itu berbisik dengan suara dalam yang bergema di kepalanya, seolah menyampaikan sesuatu yang penting. Namun, setiap kali ia terbangun, ia hanya bisa mengingat satu kata, bintang-bintang takdir. Bintang-bintang. Hari demi hari, kehamilannya pun semakin menjadi perhatian. Para dokter yang memeriksanya bingung janinnya tumbuh jauh lebih cepat dari kehamilan normal. Dalam 1 bulan, perutnya sudah sebesar wanita yang hamil 5 bulan. Sari mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencari jawaban dengan mendatangi seorang dukun tua yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Saat Sari memasuki rumah si dukun, wanita tua itu langsung menatapnya dengan ekspresi nyeri. Anak yang kau kandung, bukan anak manusia biasa, bintang gumam dukun itu. Jantung Sari berdegup kencang. Apa maksudnya? Siapa ayah dari anak ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menghela napas berat, lalu menjelaskan sebuah legenda kuno tentang makhluk dari alam lain yang kadang turun ke dunia manusia. Mereka memilih wanita tertentu untuk melahirkan keturunan. Mereka makhluk yang akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Sari tidak ingin mempercayai semua itu, tapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang janggal memang sedang terjadi. Setiap malam, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Setiap langkahnya terasa diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hingga akhirnya, malam itu tiba. Saat Sari terlelap, ia terbangun mendadak oleh suara berbisik yang memenuhi ruangan. Cahaya bulan masuk melalui jendela, dan di sudut kamar, sesosok makhluk merah bertanduk berdiri diam, menatapnya dengan senyum mengerikan. Sudah waktunya, suara itu bergetar di udara. Sari ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Bayi dalam kandungannya mulai bergerak dengan cara yang tak biasa, seolah-olah sesuatu di dalamnya ingin keluar lebih cepat dari seharusnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah Sari bisa melawan takdir yang tampaknya telah ditentukan untuknya? Malam itu menjadi malam yang paling menegangkan dalam hidup. Sari, makhluk bertanduk itu, masih berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata menyala penuh kemenangan. Sudah waktunya, bintang ulangnya dengan suara bergema. Tiba-tiba, perut Sari mulai berdenyut hebat. Rasa sakit yang luar biasa merayap dari dalam tubuhnya. Ia merintih, mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat tidur. Di luar rumahnya, angin bertiup kencang. Langit malam yang tadinya cerah, tiba-tiba tertutup awan hitam pekat. Petir menyambar berkali-kali, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sari menggenggam selimutnya erat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Bintang-bintang rasanya, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar lebih cepat dari yang seharusnya. Bintang-bintang, dukun tua yang pernah didatanginya beberapa hari lalu, tiba-tiba muncul di pintu rumahnya. Dengan langkah cepat, ia memasuki kamar dan melihat kondisi Sari. Mata dukun itu melebar, wajahnya berubah pucat. Kita harus segera melakukan ritual perlindungan. Jika tidak, dunia ini akan berubah. Serunya panik. Sari tak lagi peduli dengan apa yang dikatakan dukun itu. Rasa sakit di perutnya semakin kuat, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Namun, di tengah kepanikannya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bayinya tidak hanya bergerak. Bintang-bintang bayinya berbicara. Bintang-bintang. Suara lirih, namun jelas terdengar dari dalam perutnya. Suara yang bukan milik manusia biasa. Ibu, aku akan segera lahir, Bintang. Sari menahan napasnya, matanya membelalak ketakutan. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang bahkan lebih buruk daripada mimpi terburuknya. Dukun itu segera menyiapkan sesajen dan membacakan mantra dalam bahasa kuno. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Pintu bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Dan tiba-tiba, bintang-bintang berakhir. Bintang-bintang. Pintu terbuka dengan keras. Angin kencang berhembus masuk, membawa serta suara tawa menyeramkan. Makhluk bertanduk itu kini berdiri tepat di depan mereka. Jangan lawan takdirmu, Sari, anak ini akan mengubah segalanya. Sari ingin menjerit,
tapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Apakah ia akan melahirkan anak manusia, atau sesuatu yang lebih dari itu? Hari-hari setelah kelahiran itu, berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah usai bagi Sari. Bayi itu, yang ia beri nama Bintang-Bintang Raka Bintang-Bintang, tumbuh dengan sangat cepat. Dalam waktu 3 bulan, tubuhnya sudah sebesar anak berusia 2 tahun. Tapi bukan itu yang membuat Sari semakin takut, melainkan hal-hal aneh yang mulai terjadi di sekitarnya. Lampu-lampu rumah sering padam tanpa sebab. Cermin di kamar memantulkan bayangan yang tidak ada. Dan setiap malam, terdengar suara langkah kecil di dalam rumah. Meski Raka sedang tidur lelap di pelukannya. Suatu malam, saat Sari terbangun untuk menyusui, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Raka duduk di ranjang, matanya terbuka lebar dan menatap lurus ke arahnya. Tapi yang lebih mengerikan, mata itu kini bukan lagi hitam pekat, melainkan berubah menjadi merah menyala. Ia sedang tersenyum. "Ibu, mereka memanggilku," katanya dengan suara yang bukan milik anak kecil. Sari terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Ia tahu anak ini bukan manusia biasa, tapi ia tetap ibunya. Nalurinya mengatakan bahwa Raka masih bisa diselamatkan, masih bisa diarahkan, jika belum terlambat. Keesokan harinya, Sari membawa Raka ke dukun tua yang pernah membantunya. Namun sesampainya di sana, rumah dukun itu telah hancur. Hanya tersisa bekas abu hitam dan simbol aneh di lantai tanah. Seseorang telah mendahuluinya. Ketika malam tiba, Sari mencoba melindungi Raka dengan membacakan doa-doa dan menjaga api dupa tetap menyala di rumahnya. Tapi pukul 3 dini hari, udara berubah dingin dan terdengar suara bisikan dari dinding-dinding. Kau tidak bisa menahannya selamanya. Tiba-tiba, Raka menghilang dari ranjang. Sari panik. Ia mencari ke seluruh ruangan, memanggil nama Raka sambil menangis. Tapi yang ia temukan hanyalah koretan di dinding kamar dengan tulisan yang membuatnya lemas. "Aku hanya kembali ke tempat asalku, tapi aku akan pulang, Bu." Sari jatuh terduduk. Ia tahu ini baru permulaan. Kini bukan hanya tentang menyelamatkan anaknya, tapi menyelamatkan dunia dari anaknya sendiri. Sejak kepergian Raka, hidup Sari berubah drastis. Ia berhenti dari kepolisisian, menjauh dari publik, dan mengasingkan diri di sebuah desa terpencil. Setiap malam, ia duduk diam di depan jendela, menunggu berharap anaknya akan kembali. Tapi yang datang bukanlah Raka, melainkan mimpi-mimpi aneh yang semakin hari semakin nyata. Dalam tidurnya, Sari melihat tempat yang tak pernah ia kenal, dunia asing penuh kabut merah, langit gelap dengan petir yang menyambar tanpa suara, dan bangunan raksasa yang tampak seperti kuil-kuil kuno namun bernafas. Di tengah tempat itu, berdiri Raka, sudah jauh lebih besar, mengenakan jubah hitam, dan dikelilingi makhluk-makhluk yang bentuknya sulit dijelaskan oleh logika manusia. Dalam dunia itu, Raka tampak dihormati, bahkan ditakuti. Ia bukan anak kecil lagi, ia pemimpin, dan ia sedang belajar. Sari terbangun dari mimpinya dengan napas terengah-engah. Ia mulai sadar, Raka tidak menghilang. Ia ditarik ke dimensi lain, bintang-bintang alam antara dunia manusia dan dunia kegelapan bintang-bintang. Tempat di mana entitas-entitas purba tinggal. Tempat yang selama ini hanya diceritakan dalam dongeng dan mitos. Tak tinggal diam, Sari memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantunya masuk ke dunia itu. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Kidewa, seorang penjaga warisan kuno yang dipercaya bisa membuka gerbang antar dimensi, tapi dengan satu syarat. Bintang-bintang Sari harus menyerahkan sebagian jiwanya. "Bintang-bintang, kalau kau masuk ke sana, kau mungkin tidak akan bisa kembali," kata Kidewa. "Tapi kau akan bertemu anakmu, dan mungkin masih ada jalan untuk menyelamatkannya." Tanpa ragu, Sari menerima. Malam itu, ritual dibuka. Api menyala, mantra dibacakan, dan tanah di sekeliling mereka bergetar. Sebuah lingkaran cahaya muncul di hadapannya, pintu menuju dunia bayangan. Sari melangkah masuk, dan segalanya berubah. Ia kini berada di tempat yang sama seperti dalam mimpinya. Langit gelap, tanah berwarna merah tua, udara terasa tebal. Tapi anehnya, ia merasa tenang, seolah tempat ini juga bagian dari dirinya. Dan di kejauhan, ia melihat Raka, berdiri di depan gerbang hitam raksasa, memandangnya. "Ibu," suara Raka menggema, "kenapa kau datang ke sini?"
Sari ingin memeluknya, tapi tak bisa bergerak. Ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Lalu Raka melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. Aku sedang belajar cara membebaskan mereka. Sari bingung. Mereka siapa? Raka menoleh ke gerbang di belakangnya. Dari dalam, terdengar suara ribuan makhluk teriakan. Tawa, bisikan yang menyatu jadi satu. Yang dulu dikurung oleh manusia. Sari menatap anaknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan karena tempat ini, tapi karena anaknya telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Apakah masih ada harapan? Atau dunia akan segera berubah saat gerbang itu terbuka? Sari berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, anak yang dulu ia timang dengan penuh kasih kini menjadi penjaga gerbang kegelapan, dan bukan hanya itu. Pemimpin makhluk-makhluk yang dikurung ribuan tahun oleh leluhur manusia. Raka ini bukan kamu. Kamu bukan mereka, bisik Sari. Suaranya bergetar. Raka menunduk. Wajahnya tenang namun matanya tetap bersinar merah. Aku bukan mereka. Tapi aku bukan manusia juga, Bun. Aku penghubung. Aku diciptakan untuk ini. Dunia mereka terkurung karena manusia takut. Sekarang aku akan membukanya dan membuat semuanya seimbang. Sari melangkah maju, perlahan, seimbang. Dengan melepaskan mereka ke dunia manusia, mereka akan menghancurkan semuanya. Raka tidak menjawab. Ia memejamkan mata, dan seketika simbol di dahinya bersinar terang. Gerbang hitam di belakangnya mulai bergetar, mengeluarkan suara seperti derak tulang dan bisikan dari masa lalu. Angin panas menyapu tubuh Sari, membuatnya hampir terlempar mundur. Tiba-tiba, Ki Dewa muncul dari balik kabut. Ia mengikuti Sari diam-diam ke dunia ini, sebagai pelindung terakhir jika keadaan di luar kendali. Anak itu masih bisa diikat ke sisi terang, ujar Ki Dewa sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya putih menyebar, menciptakan semacam lingkaran pelindung di sekitar mereka. Raka tersentak. Simbol di dahinya mulai redup, dan sejenak, wajahnya tampak seperti anak kecil lagi bingung, sedih, dan takut. Ibu, kenapa rasanya sakit di sini? Katanya sambil menyentuh dadanya. Sari meneteskan air mata. Karena kamu belum hilang sepenuhnya, Nak. Kamu masih bisa memilih. Kamu bukan takdir. Kamu pilihan. Namun momen itu tak bertahan lama. Dari balik gerbang, dua sosok makhluk raksasa mulai keluar. Hitam legam, bersayap lebar, dan mata seperti bara api. Mereka tertawa, menyambut kebangkitan yang sudah lama mereka tunggu. Raka, buka penuh gerbang itu. Dunia ini milik kita, teriak salah satu makhluk. Raka menoleh ke arah mereka, lalu ke arah ibunya. Konflik tergambar jelas di wajahnya. Ia memejamkan mata. Tanah bergetar semakin kuat. Angin bertiup kencang. Ki Dewa mencengkeram tongkatnya, bersiap melakukan pengorbanan terakhir. Namun di tengah kekacauan itu, terdengar suara lirih Sari. Kalau kamu benar anakku, pilih aku, bukan mereka. Raka membuka mata. Tangan kecilnya terangkat. Cahaya hitam dan putih berputar di sekelilingnya, saling melawan, saling memakan. Gerbang terus terbuka. Dan kemudian, semua jadi putih. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada makhluk. Tidak ada dunia. Hanya Sari dan Raka, berdiri dalam ruang kosong bercahaya lembut. Ibu, aku memilihmu. Sari jatuh berlutut, memeluk Raka, tapi ia tahu, itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Raka telah menutup gerbang, tapi dengan satu syarat. Bintang-bintang sebagian. Jiwanya tetap terikat pada dunia kegelapan, bintang-bintang. Dan sekarang, dunia tidak akan pernah benar-benar aman, karena penghubung masih hidup. Dan suatu hari nanti, mungkin ia harus memilih lagi. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam gerbang itu hampir terbuka. Dunia kembali tenang. Tak ada lagi makhluk kegelapan berkeliaran. Dan Sari kini tinggal di sebuah desa sunyi, menjalani hari-hari sederhana, tapi hidupnya tak pernah benar-benar kembali normal, karena di dalam rumah kecilnya, tinggal seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan dua sisi dalam dirinya. Raka, anak itu kini tampak seperti anak biasa, ceria, penuh tawa, dan sesekali masih memanggil ibunya di tengah malam, hanya untuk minta diceritakan dongeng sebelum tidur. Tapi Sari tahu, ada sesuatu yang bersembunyi di balik senyumnya. Karena setiap malam bulan purnama, cahaya hitam samar masih muncul di sekitar tempat tidurnya. Dan di cermin kamar mandi, sesekali terlihat bayangan lain
yang bukan milik siapapun di rumah itu. Kidewa, yang selamat, namun kehilangan banyak kekuatannya, tinggal tak jauh dari sana. Ia sering datang, bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai guru, mengajari Raka mengendalikan kekuatannya, menyeimbangkan sisi manusianya dengan sisi penghubung yang masih aktif di dalam jiwanya. Akan tiba saatnya, kamu harus memilih lagi, kata Kidewa pada Raka suatu malam. Ketika dunia kembali terguncang, orang-orang akan mencarimu bukan untuk membunuhmu, tapi untuk menyelamatkan diri mereka. Raka menatap langit. Apa aku akan menjadi pahlawan? Atau iblis? Kidewa tersenyum samar. Itu bukan ditentukan oleh siapa kamu, tapi oleh apa yang kamu lakukan. Sari mendengarnya dari balik pintu. Hatanya perih, tapi ia tahu. Ia sudah melakukan bagian terbesarnya. Bintang-bintang mencintai anak yang bahkan dunia pun takutkan. Bintang-bintang. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Di ujung dunia, di sebuah kuil yang telah lama tertutup, sebuah patung kuno retak perlahan. Dari celahnya, asap hitam mulai keluar. Mata patung menyala, dan sebuah suara terdengar dari kedalaman. Penghubung telah memilih, tapi kita belum selesai. Sementara Raka berlari di tengah sawah, tertawa, rambutnya tertiup angin. Sari menatapnya penuh harapan. Ia tahu, masa depan tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, cinta seorang ibu bisa menahan bahkan gerbang neraka sekalipun.